Afid bisa membacakan Ustaz. Silakan Ustaz. Ya, Ustaz. Kita mulai dari ilmu rasam lagi Ustaz. Oh, baik Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah. علم رسم المصاحف وهو العلم الذي ضبط كيفية كتابة القرآن الكريم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم إذ إن القرآن الكريم كان يكتب فور نزوله وبإملاء منه صلى الله عليه وسلم وهذه الكتابة المراقبة سماويا قد حرست النص القرآني مما يلي الزيادة والنقصان تبديل كلمة بأخرى مثل تبديل كلمة Ustaz. فاسعوا ya. Nah, kita ulang kembali Ustaz penjelasan di paragraf ini sebelum kita masuk ke beberapa hal di dalam penjagaan rasam ini. Oh, baik Ustaz. نعم إخوة أساتذة رحمكم الله. نعم قال المؤلفة حفظها الله تعالى, beliau mengatakan ini kita mencoba untuk mereview sebagaimana kebiasaan kita di dalam setiap pertemuan karena kita hanya bertemu seminggu sekali. Maka ingat asatidzah rahimakumullah bahwa sebagaimana kita ketahui ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quranul Karim itu kurang lebih ada 4 disiplin keilmuan secara umum, walaupun nanti dirincikan kembali beberapa disiplin keilmuan yang berkaitan dengannya. Yang pertama, ulum lisaniyah, ilmu yang berkaitan dengan suara. Nah, pengucapan, gramatika. Nah, di situ ada ilmu tajwid, ilmu saraf, ilmu nahwu, kemudian ilmu waqaf dan ibtida. Baik, lalu ada ilmu atau ulum kitabiyah, ilmu di dalam penulisan. Termasuk di dalamnya ilmu rasam, ilmu dhabt yang nanti kita akan bahas bersama. Lalu nanti ada ulum al-ma'ani, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan makna Al-Quran. Ada ilmu ma'ajim, ya, kemudian ilmu balaghah dan ilmu tafsir. Lalu yang keempat ada ilmu riwayah, ulum ar-riwayah, ilmu yang berkaitan dengan periwayatan. Ada qiraat, ilmu qiraat dan ilmu sanadisasi Al-Quranul Karim. Nah, kemarin di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas ilmu-ilmu yang berkaitan dengan suara atau pelafalan, gramatika. Nah, sekarang kita masuk kepada ilmu yang berkaitan dengan penulisan Al-Quranul Karim. Iya. Maka yang pertama adalah ilmu rasmil masahif. Ilmu rasm, ilmu penulisan Al-Quranul Karim. Nah, maka apa
الزيادة والنقصان ب تبديل كلمة بأخرى مثل تبديل كلمة فاسعوا من قوله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله بامضوا أو امشوا. C. التقديم والتأخير مما لا يحتمله الرسم مثل تقديم كلمة الحق على لفظ الموت من قوله تعالى وجاءت سكرة الموت بالحق فتصير وجاءت سكرة الحق بالموت وهذا لا يصح. D. التصحيف السمعي وهو تغيير كتابة الكلمة بسبب عدم السماع الصحيح من المتكلم ويكون ذلك بأحد سببين: أولا عدم فصاحة المتكلم وحاشاه صلى الله عليه وسلم من ذلك. ثانيا عدم السماع الصحيح من السامع. Nah, jazakallah khair ya Ustaz. Barakallahu fiik. Tamam. Ikhwa asatidzah rahimakumullah. Kita melanjutkan. Jadi tujuan adanya ilmu rasam ini akan menjaga nas-nas Quran dari apa? Dari yang pertama adalah ziyadah dan nuqsan, penambahan dan pengurangan. Ya, maka intinya asatidzah sekalian, kita tidak boleh menuliskan dalil yang kita ambil dari Al-Quranul Karim, baik yang kita cantumkan di dalam khutbah, yang kita ingin cantumkan dalam misalnya penulisan atau artikel yang kita tulis, atau kita sedang menulis buku, kita mencantumkan ayat Al-Quran, tapi kita menulisnya sesuai dengan kaidah bahasa Arab, tidak sesuai dengan kaidah rasam Al-Uthmani, maka sebagian para ulama mengatakan ini dosa besar bahkan, karena dia telah merubah penulisan Al-Quran yang benar. Nah, sebagian kita Masya Allah, Alhamdulillah hari ini mungkin betul-betul menjaga lafal Al-Quran. Tapi terkadang sebagian melupakan penulisan Al-Quran ini. Nah, mungkin sebagian kita yang mungkin belum pernah belajar ilmu rasam ini beranggapan mungkin ya sah-sah saja nulis Quran, misalnya yang kita tujukan adalah Al-Quran, tapi ternyata tulisan Malik Yaumiddin kita panjangkan dengan alif mad atau alif tawil. Ya, maka ini sudah merubah Al-Quranul Karim. Dan termasuk dosa ini. Bahkan dosa besar. Nah, kenapa? Karena kita telah merubah wahyu. Telah merubah Al-Quranul Karim. Jadi mau dimanapun. Mau konteksnya kita sedang bukan menulis Al-Quran. Ya kan biasanya ada sebagian sekolah. Atau di sebagian ma'had itu. Belajar nulis Al-Quranul Karim. Nah, tapi misalnya sebagian kita melupakan tatkala misal kita menyiapkan sebuah kajian, mungkin sebagian di sini asatidzah, ya, mungkin sedang menyiapkan tulisan, ya. Kemudian hanya mengandalkan hafalan dan menyesuaikan kaidah bahasa Arab pada umumnya. Nah, maka kalau dia menyelisih rasam Uthmani, maka dia telah berdosa karena dia telah merubah Al-Quranul Karim. Baik penambahan atau pengurangan. Baik, kita lanjutkan asatidzah. Lalu yang B, yang kedua, tabdilu kalimatin bi ukhra, yaitu merubah kata dengan kata yang lain, yang muradif, yang sama. Misalnya seperti misal kata akala dengan tanawala misalnya. Kemudian misalnya qa'ada jalasa. Nah, ini di sini sang penulis memberikan contoh. Misal merubah kalimat fas'au, ya, pada firman Allah fas'au ila zikrillah, lalu kita ganti dengan famdu ila zikrillah atau famshu ila zikrillah. Sudah jelas nggak boleh kalau kita merubah ini.
Ya, ini perubahan yang nggak boleh kita rubah. Ya. Tetap penulisannya fas'au ila dzikrillah. Nggak boleh kita pakai kalimat-kalimat yang muradif dengan yang ada pada Al-Quranul Karim. Baik, kemudian yang ketiga, jim, at-taqdim wa ta'khir. Mendahulukan atau mengakhirkan sebuah kata. Misalnya di sini dikasih contoh, mendepankan kalimat hak dengan kata al-maut. Firman Allah, waja'at sakratul mauti bil haq. Lalu kita rubah menjadi waja'at sakratul haqqi bil maut. Ini tidak boleh. Nah, karena itu telah merubah Al-Quranul Karim. Lalu yang berikutnya D, at-tashifus sam'i atau at-tashifus sam'i. Apa itu? Yaitu merubah penulisan Al-Quran karena sebab tidak mendengar dengan benar dari yang menyampaikan, maka sebabnya itu ada dua kemungkinan. Yang pertama, karena yang menyampaikan membacanya tidak fasih, tidak jelas, maka ini tidak mungkin. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling fasih di dalam membaca Al-Quranul Karim, di dalam menyampaikan, di dalam berbahasa Arab. Maka nggak mungkin Nabi itu membacanya ada yang salah hurufnya misalnya. Atau ada yang nggak jelas hurufnya sehingga para sahabat pun salah dalam penulisan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Allah pilih beliau, ya, dan Allah memberikan pengajaran dan kesempurnaan kepada beliau. Ya, jadi nggak mungkin. Nah, kemudian yang kedua sebabnya mungkin adalah ada musama' as-sahih minas sami. Ya, para sahabat tidak mendengar apa yang disampaikan oleh Nabi dengan pendengaran yang benar. Jadi mungkin sahabat karena riwuh begitu atau sibuk sendiri, akhirnya ketika Nabi diktekan Al-Quran, lalu ini salah. Ini juga nggak mungkin. Kenapa? Sekali lagi, semua ini ada muraqabah dari langit. Langsung dari Allah dan juga dibantu melewati wasilah malaikat Jibril alaihissalam. Nah, jadi nggak mungkin Allah meninggalkan Nabi demikian. Dan juga nggak mungkin malaikat Jibril membiarkan Nabi melakukan kekeliruan atau para sahabat melakukan kesalahan. Nah, wallahu a'lam. Baik, mungkin kita lanjut ke yang lain. Ustadz Gali. Nah, Ustaz. Nah, Ini masih ahlan. awal, Ustaz? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Ustadz. Baca aja bismillah insyaallah. Yang dua, Ustaz, tadi. Nah, ilmu dhabti wan naqti. Bismillah. Ilmu dhabti wan naqti. Fadhabtu alamatun makhsusatun Alamatun. Dia panjang Ustadz karena dia jamak. alamatun makhsusatun talhaqul harfa apa ya, Ustaz? Lidalalati ala harokati
wa khasatal ajam wa qiyamil kath Kathirin kathiraini kathirin kathirin minhum minhum kathirin minhum bi qiraatil Qur'an biqiraatil minal Qur'an masahif bi qiraatil Qur'an minal masahifil maktubah ala tariqah zalikal asri allati lam takun tah tahwi siwa jismil huruf sawa sawa jismil جسم huruf الحرف. نعم سوى الصحيح تحوي سوى جسم الحرف. harf harf نعم falha'u wal kha'u wal jimu suratuha fil hadhi في wahidah الخط في afan الخط واحدة. fil khati wahidah wa kadzalika ar-ra'u wazai wa ghairuha minal huruf wa نعم kadzalika cukup dulu Ustaz, Ana jelaskan dulu. Barakallahu fiik Ustaz. Syakarallahu lakum. Nah, jadi asatidzah rahimakumullah, ilmu dhabat ini ya mulai muncul kebutuhannya oleh kaum muslimin setelah manusia berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Ya tentunya yang masuk Islam itu bukan hanya orang Arab tapi juga orang-orang non-Arab. Ya baik Romawi, orang-orang Persia, hatta orang-orang Asia. Nah, itu mereka berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Ya maka eh, orang-orang ajam non-Arab yang mereka nggak pernah tahu kaidah penulisan bahasa Arab yang benar, ya mereka akan sulit membedakan atau maksud dari kata tersebut. Oleh karenanya sebagian mereka ya membaca Al-Quran ya di zaman tersebut mereka itu belum bisa membedakan antara huruf ba, ta, tha, misalnya jim, ha, kho misalnya. Kenapa? Karena bentuk fisik hurufnya itu masih sama dan tidak ada titiknya. Nah, makanya di sini ha, kho, jim di dalam bentuk yang sama di dalam penulisannya. Kita nggak bisa bedakan. Ya, misalnya pada kata alhamdu, apakah dibaca alhamdu ya atau dibaca al-jamdu misalnya. Nah, wa kadzalika ra dan zai, begitu juga ra dan zai. Nah, kemudian juga huruf-huruf yang lain. Nah, jadi intinya bahwa di zaman tersebut orang-orang muslim atau orang-orang yang baru masuk ke dalam Islam yang mereka bukan asli Arab, mereka akan sulit di dalam membaca Al-Quran karena tulisan saat itu bentuknya sama semua, mirip. Maka menariknya asatidzah sekalian, kalau kita belajar Muqaddimatul Jazariyah, Manzumah Al-Muqaddimatul Jazariyah, kenapa Imam Ibnul Jazari menjelaskan babud dhadi wa dha? Ya. Kenapa? Karena wallahu alam sebagian ulama menjelaskan Imam Ibnul Jazari membawakan bab dhad dan dha agar orang-orang itu tahu mana kalimat-kalimat yang menggunakan dhad, mana kalimat-kalimat yang menggunakan dha di dalam Al-Qur'anul Karim. Karena memang pada dasarnya beda. Makhrajnya beda, sifatnya juga beda. Nah, karena sebagian misal dalam membaca ghairil maghdubi alaihim waladh, pakai dha. Padahal di sini pakai dhad. Waladhdallin. Nah, atau di dalam surat yang lain misalnya wama huwa 'alal ghaibi bidhanin. Dalam qiraat yang lain wama huwa 'alal ghaibi bidhanin. Atau pada kalimat-kalimat yang lain di dalam Al-Quran atau kata-kata yang lain, ada yang pakai dha, ada yang pakai dhad. Nah, jadi Imam Ibnul Jazari rahimahullah
membawakan bab ini karena di zaman itu orang masih belum bisa membedakan. Ya mungkin tulisannya saat itu bod, vo, po, sod, bod, po, dan vo bentuknya masih sama. Jadi nggak ada beda antara po dengan sod. Ya karena bedanya hanya pada kalau sod nanti ada tambahan, kemudian kalau to ada tambahan. Nah, kalau dulu tidak sama, kepala aja. Nah, maka ini sulit untuk bisa dimengerti oleh orang-orang non-Arab. Oleh karenanya, sejak saat itu, ya Al-Imam Abul Aswad Ad-Du'ali rahimahullah, beliau akhirnya membuat kaedah-kaedah itu, kemudian akhirnya berkembang, dan sampai hari ini Alhamdulillah, kita bisa jelas membedakan antara dhad dengan dha. Cuman permasalahan hari ini masih banyak di antara kita yang mungkin gak mau belajar. Akhirnya yang sudah jelas pun kita masih keliru. Nas'alullah taufiq. Nah, baik Ustadz, jazakallah khair. Ana lanjut ke Ustadz Hilman. Ustadz Hilman. Ustadz Hilman mendengarkan ana? Baik, kalau beliau berhalangan, mungkin ana coba ganti ke akhwat. Naam, Ustazah Fitri.